Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Stianita Ahmad dengan NIM 0822 011333 022. Di sini saya akan membahas mengenai tugas akhir dari Fisika Komputasi 2 kelas B2 yang dibimbing oleh Bapak Sugianto. Di sini saya merupakan mahasiswa fisika Universitas Airlangga yang sedang menempuh pada semester kelima. Konten kita pada video hari ini yaitu ada 4, di mana untuk yang nomor 1 sendiri ada introduction. Di sini nanti saya akan memberikan daftar pertanyaan yang menjadi topik pembahasan pada video hari ini. Dan untuk yang kedua, langsung ke dalam topik nomor 1, yaitu mengenai daftar pertanyaan nomor 1, yaitu PDB atau persamaan diferensial biasa dan juga PDP atau persamaan diferensial parsial. Untuk yang ketiga langsung menuju ke nomor 2 yaitu mengenai fast Fourier transform, dan yang terakhir untuk penjelasan mengenai nomor 3 yaitu mengenai bilangan random. Langsung saja kita mulai untuk yang nomor pertama, yaitu untuk introduction. Baik, jadi dari ujian akhir semester fisika komputasi ini kita diberikan 3 soal mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak Sugianto. Di sini untuk yang nomor pertama adalah disuruh menjelaskan mengenai perbedaan persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial secara numerik. Untuk yang nomor 2 sendiri ada 2 poin. Yang pertama, kita menurunkan secara manual mengenai diagram kupu-kupu yang dimiliki oleh FFT, atau yang merupakan salah satu bentuk dari alur dari FFT. Untuk yang poin ke B, di sini kita diminta untuk membuat program FFT untuk 5 frekuensi yang berbeda dengan beberapa ketentuan yang sudah diberikan dengan amplitudonya yang terserah atau sembarang. Untuk yang nomor 3 juga memiliki 2 poin. Yang poin A diminta untuk membangkitkan bilangan random semu dengan rumus yang telah diberikan nanti akan dibahas di belakang. Dan untuk yang B, kita membuat gambar dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Baik, jadi untuk pengertian umum sendiri dari persamaan diferensial biasa, yaitu adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas, di mana peubah bebasnya itu biasanya disimbolkan dengan X. Jadi semisal Y-nya ini sebagai variabel tak bebas, untuk X-nya itu sebagai variabel bebasnya. Ini contoh dari persamaan diferensial biasa. Ini termasuk PDB orde ke-1, ini termasuk PDB dari orde kedua, dan ini adalah persamaan diferensial biasa dari orde ketiga. Untuk persamaan diferensial parsial atau PDP ini mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Untuk turunan fungsinya sendiri terhadap setiap peubah bebas harus dilakukan secara parsial. Untuk contohnya yaitu ada do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U plus do Y kuadrat menjadi ini. Atau do U diturunkan terhadap fungsi waktu menjadi ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa orde 1, di mana bentuk baku dari PDB orde 1 ini dengan nilai awal ditulis sebagai Y aksen, atau bisa juga ditulis sebagai dy per dx, atau fungsi turunan Y terhadap X, yang merupakan fungsi X
dan Y. Dengan nilai awalnya di sini, apabila X 0, berarti nilai awalnya adalah Y 0. Di mana bentuk baku dari PDB orde 1 ini merupakan syarat persamaan dari PDB dapat diselesaikan secara numerik. Sehingga apabila seperti contoh yang ini, apabila ini belum baku menjadi bentuk seperti ini, maka harus dibakukan supaya nanti persamaannya bisa diselesaikan secara numerik. Seperti ini 2Y aksen plus X dia sama dengan 100, dengan nilai awalnya adalah 1, maka bentuk bakunya bisa di ini untuk X-nya dipindah ke ruas kanan, dan untuk 2-nya dipindah ke ruas bawahnya ini jadi per, seperti itu. Dan bisa dilanjut seperti contoh yang kedua. Jadi untuk menyelesaikan PDB ini ada 3 poin ya. Saya membuat 3 poin, di mana penyelesaian PDB secara numerik itu berarti menghitung nilai pada XR plus 1 atau sama dengan XR plus H, di mana hanya ini adalah step ataupun ukuran langkah setiap relaran atau setiap iterasi. Dan pada metode numerik ini, nilai awal berfungsi sebagai variabel untuk memulai lelaran. Untuk contoh atau beberapa metode numerik untuk menghitung solusi PDB ini ada 4, yaitu ada metode Euler, dan Deret-Tyler, dan juga Runge-Kutta, dengan berbagai orde. Penjelasan yang pertama di sini mengenai metode Euler, di mana metode Euler ini diturunkan dengan cara menguraikan Y XR plus 1 sekitar XR ke dalam Deret-Tyler. Di mana Y XR plus 1 sendiri ini tinggal menggunakan rumus Tyler dari rumus ini. Ini menjadi seperti ini apabila dimasukkan ke dalam Deret-Tyler menjadi Y XR plus 1 sama dengan Y XR plus 1 minus XR per 1 faktorial dikalikan Y aksen atau turunan pertama dari XR ditambahkan XR plus 1 minus XR pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan turunan kedua dari Y terhadap XR dan selanjutnya. Di mana apabila kita bentukkan baku dari rumus ini menjadi turunan pertama dari XR adalah XR dengan YR. Dan XR plus 1 minus XR tadi kan sama dengan H. Dari rumus yang XR plus 1 sama dengan XR min H. XR plus H. Sehingga dapat diperoleh untuk rumus metode Euler ini, yaitu Y XR plus 1 atau Y untuk rumus yang selanjutnya adalah sama dengan Y dari X yang sekarang ditambahkan ukuran langkah ataupun stepnya dikalikan F XR terhadap YR. Untuk selanjutnya yaitu ada metode Han, di mana metode Han ini merupakan perbaikan dari metode Euler. Karena tingkat ketelitiannya itu pada metode Euler sangat besar, di mana galatnya itu atau errornya besarnya itu sebanding dengan nilai H ataupun step langkahnya. Sehingga pada Han ini solusi dari Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal ataupun menjadi prediktor ataupun prediksinya, dan juga untuk solusi pada metode Han-nya sendiri sebagai korektor, sebagai pembenarnya. Di mana diperoleh persamaan Han secara numerik yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 dikalikan fungsi XRYR plus fungsi XR, di mana iterasi plus 1 dengan Y iterasi plus 1. Sehingga diperoleh
Eh, ini untuk rumus dari metode ini yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 fungsi XR, YR plus fungsi XR plus 1, YR plus dikalikan dengan langkahnya atau stepnya dari fungsi XR, YR. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga ada di sini kita mengasumsikan hampiran nilai Y itu pada XR plus 1 dan diuraikan pada nilai XR-nya. Dengan nilai R itu adalah bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3, dan juga sampai ke N. Di sini misalkan YR plus 1 itu sama dengan Y pada fungsi XR plus 1. Sehingga YXR plus 1 ini bisa kita jabarkan menjadi YXR plus XR plus 1 minus XR per 1 faktorial dikalikan Y aksen atau turunan pertama Y terhadap XR ditambahkan XR plus 1 minus XR pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan turunan kedua Y terhadap XR dan selanjutnya seperti rumus Dirac-Taylor pada umumnya, yaitu pada iterasi yang selanjutnya dikurangi iterasi sebelumnya dipangkatkan N per N faktorial dikalikan JN, ataupun ini N-nya ini menunjukkan fungsi turunannya. Sehingga diperoleh rumus Dirac-Taylor sendiri, yaitu YXR plus 1 adalah YXR iterasi saat ini plus H atau ukurannya dikalikan turunan pertama XR plus H pangkat 2 per 2 dikalikan turunan kedua XR plus H pangkat 3 per 6 turunan ketiga XR dan selanjutnya. Untuk metode yang terakhir adalah metode Runge-Kutta, di mana metode ini yang merupakan paling populer untuk menyelesaikan secara numerik mengenai persamaan diferensial biasa. Metode ini digunakan untuk mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan menghindarkan keperluan untuk mencari turunan yang lebih tinggi. Seperti pada metode Dirac-Taylor tadi kan kita harus mencari turunan hingga turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, dan sebagainya. Nah, untuk metode Runge-Kutta sendiri, kita tidak perlu mencari turunan supaya tidak mempersulit untuk menghitung, sehingga dari rumus Runge-Kutta diperoleh bentuk umum pada orde N, yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus A1 dikalikan K1 plus K2 dikalikan K2 plus AN dikalikan KN. Gitu. Untuk K1, K2, dan K3, dan seterusnya ini menunjukkan orde. Menunjukkan ordenya untuk K1 berarti hanya menggunakan rumus YR plus A1 kali K1, di mana K1-nya adalah H kali F X R, YR. Untuk orde kedua berarti dari YR sampai A2 kali K2. Untuk K2-nya sendiri H kali F dari fungsi XL plus P1 dikalikan H, YR plus Q1 1 dikalikan K1. Dan selanjutnya hingga mencapai K pada orde ke N. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada persamaan diferensial parsial, di mana untuk persamaan diferensial parsial umum ini rumusnya adalah A do kuadrat U per do X kuadrat plus B do kuadrat U per do X do T plus C kali do kuadrat U per do T kuadrat plus D dari fungsi X T U do U per do X dan do U per do T sama dengan 0. Dengan saat B kuadrat dikurangi 4 dikalikan AC ini kurang dari 0, maka kategori persamaan diferensial parsialnya adalah eliptik. Dan pada saat nilai ininya sama dengan 0, berarti
PDP dalam kategori parabolik. Dan saat B kuadrat min 4AC-nya ini nih hasilnya lebih dari 0, maka termasuk ke dalam PDP kategori hiperbolik. Untuk persamaan diferensial ini berawal dari penyederhanaan metode Dirac-Taylor, yaitu yang rumus kita tadi dari metode Euler itu kan berasal dari penyederhanaan metode Dirac-Taylor, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus F fungsi dari XI, YI dikalikan H. Jadi dari fungsi ini, dari fungsi metode Euler yang merupakan penyederhanaan dari metode Taylor tadi, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk parsial, yaitu eh, U, U, I plus 1, C, atau fungsi I plus 1, C berarti menjadi sama dengan U dari I, J plus do U per do X dikalikan delta X. Atau bisa kita rubah ini kalau dipindah ruas untuk mendapatkan nilai do U per do X-nya. Di sini do U per do X sama dengan ini dipindah ke ruas kiri, ini dipindah ke ruas kiri. Jadi UI plus 1, C dikurangi UI, C per delta X. Nah, untuk menyederhanakan variabelnya di sini, UI, J bisa kita tulis menjadi hubungan yang seperti ini, dengan do U per do X ini kan sama dengan UX. Atau juga bisa kita hitung juga do kuadrat U per do X kuadrat itu sama dengan UXX. Sehingga pada X, sehingga pada X ini do U per do X sama dengan ini dimasukkan ini dengan penyederhanaan variabel yang tadi, dan pada Y sama dengan ini seperti ini juga dengan penyederhanaan variabel, hanya dibedakan pada delta Y-nya saja. Ini pada X, ini tadi adalah rumusnya, rumus secara parsialnya, sehingga pada saat do kuadrat U per do X kuadrat, ini kita kuadratkan menjadi UI min 1, C minus 2 UI, C plus UI plus 1, C per delta X dikuadratkan. Di mana pada Y adalah rumusnya ini tadi, sehingga pada saat kita menghitung nilai dari do U, do X dikalikan do U kali do Y, hasilnya adalah do kuadrat U per do X do Y menjadi UI plus 1, J plus 1 minus UI min 1 di J plus 1 minus UI plus 1, J min 1 plus UI min 1, J min 1 per 4 dikalikan delta X kali delta Y. Dari persamaan penyederhanaan Dirac-Taylor tadi yang kita ubah menjadi bentuk parsial, di sini persamaan diferensial parsial memiliki 3 metode apabila diselesaikan secara numerik. Yang pertama ada metode eksplisit dengan rumus yaitu do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan U J, I plus 1 minus 2 U I, J plus U I minus 1, J per delta X dikuadratkan. Untuk metode implisit sendiri, ini rumusnya do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan U dari I plus 1, J plus 1 minus 2U fungsi I, J plus 1 plus U dari fungsi I minus 1, J plus 1. Untuk metode yang ketiga ada metode Prang-Nicolson. Untuk rumusnya do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan setengah dikalikan dari nilai UI plus 1, C minus
2UI, J plus UI min 1, J per delta X kuadrat, tambahkan juga dengan UI plus 1, J plus 1 minus 2UI J plus 1 plus UI min 1, J plus 1 per delta X kuadrat. Ini merupakan gabungan dari metode eksplisit dan juga implisit dikalikan dengan setengah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai fast Fourier transform. Baik, jadi untuk transformasi Fourier ini di sini adalah memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini adalah inti dari program yang digunakan. Untuk FFT sendiri atau fast Fourier transform adalah algoritma untuk mempercepat perhitungan pada DFT ataupun discrete Fourier transform agar mendapatkan magnitude dari banyak frekuensi pada sebuah sinyal sehingga perhitungannya itu lebih cepat dan juga efisien. Dengan cara bagaimana FFT ini bisa mendapatkan perhitungan yang lebih cepat dan efisien, ini menggunakan perhitungan dari setengah gelombangnya, di mana pada gelombang frekuensi ini, domain frekuensi ini diperoleh bahwa antara gelombang yang kiri dan juga kanan itu saling simetri. Sehingga pada FFT ini menerapkan prinsip bahwa antara sisi yang kiri dan kanan ini hasilnya sama, sehingga dihitung saja salah satu yang bagiannya saja. Sehingga untuk perhitungannya menjadi lebih cepat dan juga efisien. Turunan manual dari diagram kupu-kupu, di sini ada salah satu ilustrasinya, di mana diagram kupu-kupu adalah bagian dari komputasi yang menggabungkan hasil dari transformasi Fourier discrete ataupun DFT, di mana apabila discrete-nya yang lebih kecil menjadi DFT-nya yang lebih besar, ataupun saat discrete-nya lebih besar. Ini penjelasan rumusnya mengapa FFT bisa lebih cepat dibandingkan DFT, di mana FFT sama dengan DFT, rumus dari DFT dikalikan jumlah sampel per 2 ditambahkan dengan DFT dikalikan jumlah sampel per 2. Jadi, karena jumlah total perkalian pada DFT adalah N pangkat 2, maka perhitungan jumlah perkalian bilangan kompleks untuk FFT sama dengan FFT sama dengan N per 2 pangkat 2 plus N per 2 pangkat 2. Peroleh perkalian FFT-nya ini sama dengan N per 2 per 2. Dari perhitungan ini terlihat bahwa perkalian FFT lebih sedikit dibandingkan dengan DFT, di mana jumlah perkalian di N per 2 ini terlihat bahwa memiliki dua perkalian yang sama. Padahal DFT dan juga FFT ini memiliki kesamaan, yaitu setiap hasil pada perhitungan di nilai indeks K itu merupakan penjumlahan setiap sampel yang dikalikan dengan bilangan eksponensial, sehingga untuk melihat cara kerja FFT dan mengetahui jumlah perkaliannya adalah dengan membuat salah satu kelompok memiliki sampel ganjil dan juga kelompok lainnya menjadi sampel genap. Seperti rumus ini. Ada ini FFT sama dengan DFT N per 2 ini untuk sampel genap, plus DFT N per 2 ini untuk sampel ganjil. Sehingga dapat dijabarkan ataupun diperoleh untuk XK-nya itu sama dengan sigma dari N0 hingga N per 2 minus 1 dari X untuk N genap
eksponensial minus J2πk per N untuk N genap, plus sigma 0 hingga N per 2 minus 1 untuk X N ganjil, dikalikan eksponensial minus J2πk per N dikalikan N ganjil. Ini untuk nilainya sama, hanya berbeda dengan sampelnya. Apabila urutan N-nya ini genap, dituliskan sebagai N sama dengan 2R, dan untuk urutan N ganjil dituliskan sebagai N sama dengan 2R plus 1, maka bisa dijabarkan XK-nya seperti ini, tinggal disubstitusikan 2R-nya ke sini, dan ini 2R plus 1-nya ke sini. Untuk menyederhanakan penulisan rumus FFT dapat dilakukan dengan mengasumsikan bilangan eksponensial dengan W adalah bilangan eksponensial dari N per 2. Sehingga dapat dituliskan cos 2πr per N minus J sin 2πr per N sama dengan eksponensial minus J dikalikan 2πr per N, atau bisa disederhanakan menjadi B fungsi dari N, R. Sehingga dari rumus ini bisa ditulis bahwa R itu sama dengan 2RK. R itu sama dengan 2RK. Sehingga ini bisa disubstitusikan ke dalam persamaan 5 ini, dan juga 6. Karena W ini tidak memiliki variabel R, W ini tidak memiliki variabel R, maka dapat dikeluarkan dari penjumlahan ataupun sigma dari ini. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini tidak perlu dihitung di sini, jadi dimasukkan ke sini. Untuk WN 2-nya sendiri ini sama dengan eksponensial dari minus J 2pi per N dikalikan 2. Terus juga ada lagi WN, 2-nya ini sama dengan eksponensial minus J per 2, 2pi per N. Dan juga ada juga W sama dengan WN per 2. Sehingga FFT atau fast Fourier transform dapat disederhanakan menjadi rumus XK sama dengan ini untuk yang sampel genap, dan ini untuk yang sampel ganjil. Apabila kelompok sampel genap ini diwakili dengan notasi E terhadap frekuensi K, dan sampel ganjil ini kita wakili dengan notasi O dengan frekuensi K, maka XK sama dengan EK plus BN, K dikalikan OK. Dengan nilai K-nya ini dari 0 hingga N per 2 minus 1, maka apabila kita misalkan, di sini saya akan menghitung alur FFT dengan jumlah sampelnya sama dengan 8, maka terlihat bahwa nilai X-nya ini hanya dapat atau hanya mampu kita hitung sampai ke K3. Karena apa? Di sini 8 per 2 minus 1 sama dengan 3. Padahal di sini kita memerlukan sampelnya itu ada 8, ataupun kita memerlukan ada 8 perhitungan. Sehingga kita mencari sebuah teori mengenai FFT di mana diperoleh bahwa sebuah sinyal pada FFT atau fast Fourier transform ini diasumsikan sebagai sinyal periodik, di mana magnitudenya ini berulang dalam satu siklus waktu yang dimisalkan sebagai titik dengan posisi sudut yang tertentu pada sebuah lingkaran. Untuk ilustrasinya ada di sini. Baik, jadi pada saat K N per 2, K sama dengan N per 2, atau K sama dengan 8 per 2, hingga K 8 minus 1, atau 7, dapat dicari dari pengulangan hasil perhitungan DFT sebelumnya. Jadi, untuk
K pada 4 hingga ke 7 itu merupakan hasil dari pengulangan atau hasil dari K dari 0 hingga ke ketiga. Maka alurnya bisa diperoleh yang seperti ini. Imajiner, hingga pada saat K sama dengan 0, ini tuh hasilnya sama dengan X sama dengan 4. Ataupun K sama dengan 1 ini hasilnya sama dengan X dengan K sama dengan 5. K sama dengan 2, ini hasilnya sama dengan X pada saat K sama dengan 6. Dan untuk K sama dengan 3, nilainya ini sama dengan X pada frekuensi yang berikutnya. Sehingga bentuk dasar rumus FFT dari yang persamaan ini untuk K dari N per 2 hingga K N per 2 minus 1, yaitu diperoleh hasil akhirnya yaitu seperti ini. X dari K plus N per 2 yaitu sama dengan sigma N per 2 minus 1 dari X dikalikan 2R kalikan W N per 2, RK minus W N, K dari sigma 0 hingga N per 2 minus 1 dari X 2R plus 1 dikalikan W N per 2, RK. Dimana persamaan 14 ini diperoleh dari bentuk eksponensial ini. Bentuk eksponensial dari W. Dimana apabila dihitung ini hasilnya pada saat W-nya seperti ini hasilnya menjadi 1, dan pada saat W-nya seperti ini hasilnya menjadi minus 1. Sehingga apabila kita hitung alur FFT-nya pada saat K lebih besar dari N per 2 minus 1 atau lebih besar dari 3, ini X-nya ini pada saat 0 plus 8 per 4 atau X dengan K-nya 4, dengan cara menghitungnya E 0 minus B 8,0 O 0. Mana E-nya ini untuk sampel genap dan O-nya ini untuk sampel ganjil, dan seterusnya hingga untuk X2. Sehingga diperoleh diagram kupu-kupu dari FFT tadi. Di sini saya menggunakan jumlah sampelnya adalah 8 dengan memisahkan adanya 2 sampel, yaitu sampel genap dan juga sampel ganjil. Sehingga kita dapat menghitung salah satunya. Di mana terlihat pada diagram ini, untuk yang E0 ini sama dengan untuk X0 dan juga X4. Dan begitu pula untuk E1, ini berlaku untuk X1 dan juga X5. Dan juga untuk E2, untuk sampel genap E2 itu berlaku untuk X2 dan juga X6. Dan seterusnya. Begitupun untuk yang sampel ganjil 0, yang berlaku untuk X0 dan juga X4. Terus untuk sampel ganjil yang 1, ini berlaku untuk X1 dan juga X5, dan seterusnya. Sehingga diperoleh diagram kupu-kupu seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat program FFT atau fast Fourier transform. Baik, untuk program FFT di sini kita menghapus untuk supaya command window-nya ini kosong.
yaitu dengan CLC clear all. Setelah itu dimisalkan, di sini saya menggunakan S sama dengan 5, dengan jumlah sampelnya itu sama dengan 2 pangkat S, dengan X-nya nanti akan saya masukkan pada rumus pengulangan, dengan X-nya dimulai dari 0, sehingga untuk delta X itu saya menggunakan 0,2. Di sini kita akan melakukan superposisi 5 gelombang dikarenakan kita diminta untuk membuat FFT dengan jumlah 5 frekuensi yang berbeda. Di mana untuk frekuensi yang pertama, di sini saya bisa masukkan X di sini saja. X sama dengan 0. Untuk for dari N sama 1 N. Untuk frekuensi yang pertama, itu tanggal lahir saya, yang berarti tanggal lahir saya adalah 20, sehingga bisa saya masukkan bersamaan, yaitu sin paling tidak seperti ini. Dari 20 dikalikan sin X. Dan untuk yang frekuensi kedua ini adalah bulan lahir saya ditambahkan 10, karena bulan lahir saya adalah Februari, atau 2 ditambahkan 10 menjadi 12. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Dan untuk yang frekuensi ketiga, ini adalah tahun lahir saya dibagikan dengan 10, atau tahun lahir saya 2002 dibagikan dengan 10. 2002 per 10 dikalikan dengan sin X. Fungsi yang keempat, ini adalah tanggal lahir ibu. Untuk tanggal lahir ibu saya adalah 1, sehingga nilainya adalah 1 dikalikan sin X. Untuk yang frekuensi terakhir adalah tanggal lahir ayah. Untuk ayah saya lahir pada tanggal 6, sehingga 6 kalikan sin. Apabila di total untuk Fn-nya berarti sama dengan F1N plus F2N plus F3N plus F4N plus F5N. Untuk X-nya sendiri, jangan lupa, di sini adalah harusnya sebelum pemrograman, di sini untuk for, langsung kita tulis N4. Sudah. Sehingga untuk X-nya dimasukkan di sini, X sama dengan X atau nilai awal ini tadi, sehingga pada saat ini nanti sudah selesai pemrograman yang pertama, ini nanti X-nya otomatis masuk ke dalam sini hasilnya. Jadi otomatis
jumlahnya itu akan terus terhitung. X plus delta X. Bisa kita munculkan nilai Fn. Untuk membuat gambar persamaan dari gelombang, dari F1, F2, F3, F4, F5, dan Fn, ini menggunakan, yang pertama untuk F1, berarti kita menggunakan figur 1, dari, ini for-nya N sama dengan 1 hingga N, kita plot untuk N dari F1 N. Dan seterusnya. Ini bisa di copy. Ini figur 2 berarti untuk frekuensi yang kedua. Ini figur ketiga untuk frekuensi yang ketiga. Ctrl V. Ini untuk figur yang keempat, frekuensi keempat. Ctrl V. Untuk figur 5 yaitu frekuensi yang kelima. Untuk figur yang keenam, untuk frekuensi total. Seperti ini. Jadi bisa coba kita running apakah muncul untuk gambarnya atau plotnya. Muncul. Ini figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, figur 5, figur 6. Untuk hasilnya hampir sama atau mungkin bisa kita ganti menjadi untuk frekuensinya seperti ini, 20 dikalikan X, ini sin 12 dikalikan X. Untuk yang frekuensi ketiga ini 2002 dibagikan 10, ini kemungkinan 200. Tulis saja di sini 200 dikalikan. Ini karena 1 tidak berpengaruh. Ini sin 6 dikalikan X. Apabila kita running, ternyata hasilnya tetap sama. Jadi hasilnya akan tetap sama. Jadi bisa dilanjutkan untuk membuat pemrogramannya untuk yang FFT. Di sini yang pertama saya menggunakan rumus dari ini. Rumus dari bentuk eksponensial W yang ini saya masukkan ke dalam program menjadi W dengan E pangkat
minus 1 dipangkatkan lagi dari 1/2 dikalikan dengan 2pi/n. 2 kalikan pi/n. Ditutup, ditutup. Ini hasilnya sama dengan ini. Rumusnya sama persis. Sehingga jika dimisalkan n-nya itu sama dengan 0, maka dari for ini for dari frekuensi ya, atau K dari yang rumus XK tadi, dari rumus XK ini, K dari 0 hingga n/4 minus 1. Maaf, n/2. Jadi, dari jika dimisalkan F2K1 ini sama dengan 0, terus F2K ini sama dengan 0, maka ini F2K1 ini ibaratnya untuk rumus yang selanjutnya. Untuk F2K ini iterasi yang saat ini. Tuh. Sehingga ini kita for lagi. For dan for untuk n dari 0 hingga n/2 minus 1. Mohon maaf, ini benar n/4. Ini. Sehingga jika diibaratkan ini saya masukkan xn, ini tuh sama dengan fn dari n plus 1 ditambahkan fn dari n plus n/2 plus 1. Kita tutup. Terus selanjutnya setelah xn yn, ini sama dengan nilai dari fn n plus 1 dikurangi. Ini perbedaannya dengan ini apa adalah ini hanya dikurangi saja, nanti dikalikan dengan W. Dikurangi fn n plus n/2 ya plus 1 tutup sudah. Ini terus dikalikan dengan W dari n. Mohon maaf salah. W dipangkatkan dengan n. Sehingga dari F2K1 ini sama dengan F2K1 hasil yang tadi awal
hingga seterusnya ditambahkan terus, ditambah dengan YN dikalikan dengan B pangkat N, B pangkat 2 kali K kali N itu ini. Untuk F2K-nya itu sama dengan sama plus copy harusnya yes. And for ini ada nah, for ini kita masukkan M-nya itu sama dengan M plus 1 dan untuk Fm-nya itu sama dengan nilai mutlak dari F2 nilai mutlak dari F2K juga Fm itu sama dengan nilai mutlak dari F2K1. Seperti ini sudah di N4, tinggal kita plot jadi satu bagian, kita figur 7 dari K sama dengan 1 hingga N per 2, berarti plot K, F sudah. Bisa kita run dulu untuk melihat hasilnya. Bisa kita lihat bahwa dari figur 6 yang merupakan jumlah total dari frekuensi yang tadi dari 1 sampai 5 dengan adanya figur 7 atau perhitungan FFT, lihat bahwa di sini kita hanya menghitung sebagian. Sehingga ini untuk hasil dari hitungan FFT.
Jadi apabila kita menghitung juga hitungan menggunakan DFT atau discrete Fourier transform, ini hasilnya akan sama. Bedanya akan ada dua kalinya ini. Jadi ini hanya dihitung salah satu bagiannya saja karena hasilnya memang simetris. Baik, bisa dilanjutkan untuk yang uh, pertanyaan selanjutnya, yaitu merupakan mengenai bilangan random. Di mana untuk yang poin A, di sini kita diminta untuk membangkitkan bilangan random semu, yaitu dengan rumus Z sama dengan mod dari Z dikalikan A plus C, M. Dan yang kedua dari poin B, yaitu membuat gambar dengan ukuran 100 dikalikan 100 piksel, dengan bilangan randomnya itu maksimalnya untuk X sama dengan 100, dan maksimalnya untuk Y adalah 100 juga. Dan di sini kita nanti diminta untuk menentukan luasan dari bentuk tak tentu yang dibuat menggunakan oktav. Baik, untuk nomor 3, di sini kita diminta untuk membangkitkan bilangan random semu dengan rumus Z sama dengan Z dikalikan A plus C dikalikan mod M. Untuk programnya sendiri, yang pertama diminta untuk membangkitkan bilangan randomnya. Dengan cara yang pertama di sini saya menggunakan clear all LC untuk membersihkan command window-nya nanti. Kemudian saya save. Sini dengan nama soal nomor 3. Baik, dengan dimulai dengan nilai N adalah tahun kelahiran Anda, yaitu 2002. Kemudian nilai A adalah tanggal lahir Anda, yaitu sama dengan 20. Dilanjutkan dengan nilai C adalah bulan kelahiran Anda. C adalah 2. Untuk membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Yang berarti ini nanti saya menggunakan perulangan for I sama dengan 1 hingga N. Di sini N-nya saya tulis. Jumlah perulangannya tadi ada 20. Dimana untuk nilai awalnya itu tadi setara atau dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Sehingga di sini saya merumuskan dengan nilai X0 dengan tanggal lahir ibu saya 1. Untuk perulangannya dan for terlebih dahulu. Rumusnya sendiri tadi sudah ditentukan atau sudah diberikan oleh Bapak Sugi dengan rumus mod dari ini. Untuk X0 ini nanti akan saya samakan dengan Z. Karena untuk memunculkan nilai awalnya yaitu 1 sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Sesuai dengan tanggal lahir ibu saya. Mod dari X0 dikalikan X0 dikalikan A dikalikan C ditambah C. Kemudian
M. Sudah, dimana X0 adalah Z, maaf selalu salah, X0 adalah Z, maka ini bisa di-run, hasil randomnya bisa kita lihat. Hasilnya seperti ini. Ada ini untuk yang tadi X0 sama dengan Z sehingga hasilnya akan berulang. Ini karena ini bilangan random, semakin banyak nanti kita melakukan perhitungan, bisa saja untuk hasilnya itu nanti antara yang nomor 1 dengan yang setelahnya, selanjutnya, itu akan bisa memiliki hasil yang sama. Tapi karena di sini bukan saya, maaf, karena di sini sudah ditentukan sebanyak 20 kali perhitungan, maka jumlah perulangannya ini sangat kecil. Sehingga di sini tidak terlihat adanya perulangan. Supaya saya menemukan nilai randomnya, di sini kita gunakan nilai random sama dengan nilai Z per M. Karena nilai random itu kan berkisar antara 0 hingga 1. Maka ini nanti karena hasilnya ribuan, ada ratusan bahkan ribuan, maka akan lebih baik kalau hasilnya itu dibagikan dengan M saya atau tahun kelahiran saya. Maka hasilnya akan seperti ini. Baik, bisa dilihat ini untuk nilai randomnya berkisar dari 0 hingga 1, ini menghampiri 1, ini juga menghampiri 1, ini menghampiri 0, sehingga terbukti bahwa dari rumus sebelumnya ini dapat kita gunakan untuk mencari bilangan random. Baik, berlanjut ke nomor 3B, di sini kita diminta untuk membuat gambar dengan ukuran 100 dikalikan 100 piksel. Dengan bentuknya itu sembarang di dalam gambar ukuran tersebut. Maka di sini saya yang pertama akan menggunakan way. Ini saya menggunakan image properties, masukkan pixelnya adalah 100 dikalikan 100. Ini sudah pada pixel. Terserah mau untuk warnanya itu black and white ataupun berwarna-warni. Oke. Supaya lebih besar bisa diperbesar menggunakan ini. Ini saya akan menggunakan warna ungu. Bentuknya adalah apa ya? Seperti ini. Seperti menyerupai gambar. Setelah itu bisa kita save dulu untuk fotonya. Di sini saya akan menyimpannya di folder downloads dengan nama
gambar kupu. Saya save. Untuk programnya sendiri, yang pertama bisa kita panggil untuk gambarnya menggunakan pada current directory-nya ini harus kita atur terlebih dahulu, download dengan nama tadi dengan nama gambar kupu. Sudah, bisa kita panggil dengan gambar sama dengan mread dari nama foldernya tadi, nama filenya tadi yaitu gambar kupu. Dan mread dari mread gambar kupu .png. Nah, kita tutup kurung ini, kemudian bawahnya gambar sama dengan double gambar yang show dari gambar. Apakah bisa? Dan kita lihat file. Maaf, sebentar. Oh, cukup lama. Tampilkannya gambar piksel ke dalam Octave, sehingga di sini saya menggambar pula dengan nama kupu-kupu dengan warna hitam. Di sini saya ada warna putih dan hitam dengan bentuk sebarang. Dan setelah saya panggil menggunakan rumus yang sama, ini hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk gambar yang tadi hampir sama, tetapi pada Octave di sini hasilnya lebih jelas dibandingkan di sini. Hasil coretannya lebih jelas. Sehingga di sini untuk
nilai ini merupakan titik-titik ya. Jadi nilai yang lebih kecil dari 255 ini menandakan nilai dari garis hitamnya. Untuk yang lebih besar ya maksimal ini hasil dari yang kosong ini. Baik, sekian presentasi dari ujian akhir semester Fisika Komputasi 2. Saya Stianika Ahmad dengan NIM 082011333022. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata dalam pengucapan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.